Halo Sobat MJ, di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film tentang misi penyelamatan yang dilakukan oleh para pengemudi truk profesional, berkisah tentang seorang dua bersaudara yang melakukan misi pengantaran mesin raksasa untuk menyelamatkan para penambang berlian yang tertimbun di dasar tanah. Oke, tidak banyak panjang lebar, mari kita saksikan saja keseruannya. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat Natal untuk Anda yang merayakan. Semoga di Natal ini Indonesia dijauhkan dari bencana, angin. Cerita berawal dari sebuah tambang berlian yang berada di Kepulauan Amerika. Terlihat di dalam tambang semua bekerja dengan normal. Di tengah-tengah aktivitas salah satu pengawas ada yang mengecek sensor metana pengawas itu bernama Bejo. Tell me why your methane sensors are off. Ia melihat sensor itu tidak berfungsi. Bejo pun segera memanggil anak buahnya yang bernama Yakin dan menanyakan tentang penyebab sensor itu tidak berfungsi. Tetapi Yakin malah menjawab dengan bercanda. Jelas hal itu membuat Bejo marah. Karena jika sensor itu mati, mereka tidak dapat mengetahui kondisi pusat metana di tambang. Tidak berselang lama ada truk tambang yang berjalan dan tiba-tiba terjadi ledakan di tebing yang mengakibatkan truk itu jatuh ke jurang. Dan ternyata penyebab ledakan itu karena pengeboran menyentuh kantong metana. Di tempat lain diperlihatkan seorang sopir truk senior yang syarat akan pengalaman yang bernama Harry. Di saat Harry pulang, ia melihat adiknya dibuli oleh teman kerjanya. Adik Harry bernama Hansen. Melihat hal itu, Harry tidak tinggal diam. Ia memperingatkan rekannya agar tidak membuli Hansen. Tapi hal itu malah membuat temannya melecehkan Hansen. Hal itu pun membuat Harry emosi dan memberi bogem mentah, hingga mengakibatkan temannya KO. Akibat hal yang Harry lakukan, ia pun dipecat bersama Hansen. Dengan perasaan jengkel, akhirnya Harry membawa Hansen ke dokter ahli jiwa. Karena dulunya Hansen adalah seorang tentara. Ia pernah ditugaskan ke Irak dan mengalami trauma otak akibat ledakan bom. Beberapa saat kemudian Harry melihat kondisi Hansen. Ia melihat Hansen dan mengecek obat yang diberikan dokter. Setelah melihat obat yang diberikan dokter, Harry marah dan membuang obat itu, serta mengajak Hansen keluar untuk diajak pergi dari rumah sakit. Di kantor tambang tampak pengurus tambang terlihat kebingungan karena mereka bingung cara untuk mengeluarkan para penambang dari dalam tanah. Akhirnya mereka menelepon Wakil Menteri Pertahanan dan meminta bantuan. Segera menteri itu meminta bantuan Angkatan Udara untuk mengangkut bor yang digunakan untuk menyelamatkan para penambang. Tetapi Angkatan Laut tidak bisa menolong mengangkut bor itu. Dikarenakan bobot bor itu yang mencapai 30 ton, jadi pesawat tidak bisa mengangkut beban seberat itu. Mereka pun akhirnya tidak mempunyai pilihan. Hanya truk yang bisa mengangkut bor dengan berat sebesar itu. Segera Wakil Menteri menyuruh stafnya untuk mencari truk pengangkut untuk membawa bor itu ke tambang. Karena sisa oksigen penambang adalah 30 jam. Selebih itu mereka akan mati. Staf kementerian pun datang ke tempat kantor angkutan. Mereka bertemu dengan pria yang bernama Jim. Jim adalah pimpinan di kantor itu. Jim diberitahu kalau ada tambang yang meledak dan menimbun banyak orang. Dan dia diberi tugas untuk mengangkut bor itu ke tambang. Tetapi ia menolak karena hal itu sangat berbahaya dan seluruh supirnya sedang berlibur. Mendengar hal itu membuat staf woman tidak dapat memaksa. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Jim setuju. Tetapi ia mengajukan syarat. Syarat Jim pun akhirnya disetujui Pak Woman. Jim pun segera mencari 2 sopir lagi untuk membantunya. Di pom bensin, Harry menerima SMS dari seseorang bahwa dibutuhkan sopir untuk pengantaran melewati jalan es. Karena Harry sekarang tidak bekerja, ia pun menyetujui pekerjaan itu dan menuju ke kantor Jim untuk melakukan tes. Jim pun menuju penjara untuk menjemput salah satu sopirnya yang dipenjara akibat melakukan demo dengan anarkis. Sopir itu bernama Lisa. Tanpa ditanya, Lisa langsung menyetujui tawaran Jim. Dikarenakan salah satu korban di tambang adalah saudaranya. Singkat cerita, mereka tiba di kantor Jim. Terlihat beberapa orang mendaftar. Tetapi tidak ada satupun yang lolos dalam tes. Akhirnya tiba saat Harry dipanggil. Harry memperkenalkan Hansen dan menceritakan sedikit tentang Hansen. Jim tidak keberatan dengan kondisi Hansen. Singkat cerita, Hansen dites oleh Jim. Di saat tes, Jim melihat kemampuan Hansen yang luar biasa. Hingga Jim menyuruh pelamar yang lain untuk pulang. They win. Go.
Send everybody else home. Call Cat Guy. I got my crew. Di tambang ditujukan korban yang masih selamat dan tertimbun di dalam tanah. Mereka mulai menghitung dan tersisa ada 26 nyawa yang masih hidup. Singkat cerita Jim, Lisa, Harry dan Hansen melakukan persiapan. Mereka juga ditemani satu kru dari pihak asuransi yang bernama Sheila. Sheila adalah bujang lapuk ganteng yang belum menikah akibat terlalu berambisi mengejar karir. Di tambang ditunjukkan saudara Lisa yang bernama Odik. Odik berhasil berkomunikasi dengan pihak luar melalui kode Morse. Wellheads arrive ASAP. 26. Singkat cerita, Jim dan kawan-kawan berangkat menuju tambang dengan muatan berat. Jim menjelaskan rute yang dilalui agar mereka tidak tersesat dan tetap pada formasi. Second leg, up over Manitoba Pass. Run with 200-foot separations. Leapfrogging every egg. Lake Winnipeg Ice Road, about 300 miles, 20 hours. Di dalam tambang, para pekerja mulai berdebat karena mereka pesimis bantuan akan datang tidak tepat waktu. Bejo mulai bertanya penyebab sensor metana mati. Akhirnya salah satu dari pekerja mengaku bahwa sensor itu sengaja dimatikan atas suruhan pimpinan tambang. Sontak Bejo marah, karena akibat hal itu mereka semua terjebak di dalam tanah. Keesokan harinya di pagi hari, Jim merasa ada yang tidak beres dengan truknya. Ia melihat temperatur truknya naik. Ia pun mengira bahwa temperatur itu rusak. Setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba truk Jim mogok akibat mesin terlalu panas. Melihat hal itu, Harry kembali mundur. Ia berniat menarik Jim. Dengan segera Hansen dan Harry memasang tali untuk menarik truk Jim. Setelah selesai, Harry mulai menarik. Tetapi tanpa Jim sadari bahwa kakinya tersangkut di tali. Sontak tali itu menarik tubuh Jim ke dalam danau bersama truk kontainernya. Akhirnya Jim dinyatakan tewas. What the hell? Shit. They're all going in. The tow line's got me. My leg broke. Setelah kejadian itu, Lisa dan Harry segera bergegas untuk lari sampai mereka tidak sempat melepas tali pengait. Dengan kecepatan tinggi mereka berlari, terlihat permukaan es mulai retak. Hal itu membuat Lisa dan Harry semakin cepat, dan mengakibatkan truk mereka kehilangan keseimbangan dan akhirnya terguling. Setelah truk terguling, mereka berusaha membangunkan truk itu agar bisa segera berangkat ke tambang. Di saat mereka akan mulai menaikkan truk itu, Sheila tiba-tiba memberitahu Harry bahwa ia curiga terhadap Lisa tentang yang terjadi dengan truk Jim. Dan Sheila juga mengatakan sebelum Jim berangkat, Lisa sempat mengisi truk Jim dengan bahan bakar bensin. Hal itu membuat Harry menginterogasi Lisa dan mencurigai Lisa sebagai musuh. Lisa pun menjelaskan bahwa ia tidak melakukan apa-apa, dan murni melakukan ini hanya untuk menolong kakaknya yang terjebak di tambang. Lisa pun memberitahu Harry identitas kakaknya yang bernama Odik. Segera Harry menyuruh pusat untuk mengecek data untuk mengetahui kebenaran kakak Lisa. Lisa pun diikat karena ia tadi sempat menodongkan pistol ke Harry. Akhirnya Harry dan Hansen berhasil membangunkan truk itu. Harry juga mendapat laporan bahwa kakak Lisa memang menjadi salah satu korban yang tertimbun di bawah tanah. Di dalam tambang mulai ada perdebatan siapa yang akan diselamatkan. Karena persediaan oksigen mulai menipis. Jadi harus mengurangi jumlah orang, agar yang lain bisa bertahan hidup. Sebelum melanjutkan perjalanan, Harry memberitahu Sheila bahwa ia akan mengecek muatan dengan Hansen. Di saat Harry dan Hansen memasuki kontainer, tiba-tiba, dengan cepat Sheila mengunci mereka di dalam. Di saat itu Harry baru sadar bahwa selama ini Sheila mencoba membunuh mereka. Setelah mengunci Harry dan Hansen, Sheila pun menaruh dinamit di bawah truk dan melarikan diri sebelum dinamit itu meledak. Di dalam kontainer, Harry berusaha keluar sebelum truk itu tenggelam. Ia melihat ada mesin pendingin yang menempel di dinding kontainer. Harry berusaha menjebol mesin itu dengan menggunakan mesin bor. Mereka berusaha mendorong mesin itu dengan sekuat tenaga. 1, 2,
Akhirnya usaha mereka berhasil. Segera setelah itu mereka keluar dari dalam kontainer. Harry melihat di bawah ada dinamit yang akan meledak. Harry segera mengambil dinamit itu dan melemparkannya keluar. Dinamit itu akhirnya meledak tidak jauh dari truk. Hal itu mengakibatkan lapisan es pecah sehingga truk ambles dan akan segera tenggelam. Melihat hal itu, Harry dan Hansen segera mengambil tindakan agar truk tidak tenggelam. Harry membuat pancang untuk tumpuan tali katrol. Sempat Hansen mencegah Harry melakukan itu, tetapi Harry marah dan menyuruh Hansen untuk tetap melakukan sesuai apa yang Harry perintahkan. Hal yang dikhawatirkan Hansen pun terjadi. Mesin tidak kuat menarik dan akhirnya putus, yang mengakibatkan Hansen ikut terseret masuk ke danau. Mengetahui hal itu, Harry dengan cepat masuk ke danau beku untuk menyelamatkan Hansen. Harry pun berhasil menyelamatkan Hansen dan Hansen berhasil diangkat dan dimasukkan ke dalam truk. Harry melakukan pertolongan, tapi Hansen sepertinya sudah tewas. Harry tetap memompa dada Hansen dengan harapan Hansen bisa tersadar. Akhirnya Hansen berhasil sadarkan diri. Harry meminta maaf karena ia tidak menghiraukan perkataan Hansen. Dengan penuh amarah, Harry kembali mengejar truk Lisa dengan tujuan menolong Lisa dan akan membunuh Sheila. Di tempat lain, Sheila berhasil lolos dari jalan es. Ia bertemu dengan pimpinan tambang. Sheila diberi tugas untuk menyabotase truk Lisa dengan menjatuhkannya dari tebing agar terlihat seperti kecelakaan. Di dalam truk, Sheila melihat Lisa pingsan. Ia menyadarkannya dan memindahkan Lisa ke tempat pengemudi. Oh! What is that? Lisa menghubungi bantuan lewat radio. Harry pun membalas panggilan Lisa dan menyuruh Lisa tetap melanjutkan perjalanan. Tetapi hal itu tidak dapat dilakukan akibat truk Lisa kehabisan BBM. Harry dengan cepat menyusul Lisa untuk memberi bantuan. Di tengah perjalanan Harry dihadang pasukan tambang. Tetapi Harry dan Hansen berhasil menyingkirkan mereka. Di tempat lain, Lisa yang berusaha lari dari kejaran Sheila akhirnya terhenti karena truknya kehabisan BBM. Lisa pun turun dari truk dengan membawa senjata. Sheila berusaha bersembunyi sambil menghasut Lisa dengan mengatakan bahwa saudaranya telah tewas akibat kehabisan oksigen. Di tengah penghasutan Sheila, tiba-tiba dari jalan terlihat Harry menancap gas dan menabrak Sheila hingga jatuh ke dasar jurang. Fuel equalizer. Gertie can fix that. Mengetahui Lisa selamat, Harry segera menyuruh Hansen untuk memberi Lisa BBM agar Lisa bisa segera melanjutkan perjalanan. Di dasar jurang ternyata Sheila masih belum tewas. Ia keluar dari mobil dengan membawa bahan peledak. Sheila segera menaiki tebing dan mencari posisi untuk menghancurkan bongkahan es yang bertujuan untuk menimbun Lisa dan Harry. Hal itu pun akhirnya dilakukan Sheila. Ia berhasil meledakkan es dan membuat longsoran es raksasa. Melihat hal itu, Harry dan Lisa bergegas pergi. Tetapi longsoran itu tidak dapat dihindari dan truk mereka terkena longsoran es itu. Akibat hal itu, Lisa terkena luka tusukan di dadanya yang mengakibatkan Lisa tidak dapat mengemudi dan gantikan Harry. It looks pretty bad. Jeez. It's not as bad as it looks. Di kantor tambang terlihat pimpinan tambang senang karena mengira bahwa truk pengantar telah disingkirkan. Karena jika hal itu terjadi, mereka tidak akan berisiko dan bisa memulai bisnis mereka lagi. Di dalam tambang terlihat para penambang sudah terlihat lemas karena sebentar lagi oksigen mereka akan habis. Di perjalanan ternyata Sheila menyusul Harry dari belakang. Sheila berusaha menghentikan Harry dengan cara mendesak Harry agar terjatuh ke jurang. Akhirnya Harry turun dari truk dan berusaha menghentikan Sheila.
Perkelahian mereka akhirnya terjadi. Harry menghentikan truk Sheila dan berkelahi di atas jalan es. Dengan susah payah akhirnya Sheila berhasil dibunuh dengan ditenggelamkan bersama truk. Di tempat lain, Hansen menemui sebuah jembatan tua yang mengakibatkan ia ragu untuk melewatinya. Lisa pun dengan kondisi terluka menggantikan posisi Hansen karena ia merasa lebih berpengalaman. Akhirnya dengan nekat Lisa melewati jembatan itu. Ketika hampir sampai, ban truk itu tidak mau naik akibat permukaan yang licin. Hansen dengan sigap mengakali dengan memberi bantalan di bawah roda truk. Cara itu pun berhasil dan truk berhasil melewati jembatan. Tapi sesaat truk itu lolos, roda truk itu kembali tergelincir yang mengakibatkan truk kembali turun ke belakang. Hansen dengan cepat menutup pintu jembatan. Tetapi sialnya kaki Hansen terjepit yang mengakibatkan ia tidak bisa menghindari truk itu dan akhirnya Hansen tewas terjepit kontainer. Melihat hal itu Harry sangat terpukul karena ia tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Hansen. You saved them. Brother, mine. Di tambang terlihat pihak kementerian datang untuk melakukan investigasi. Para pimpinan tambang bercerita ke penyidik, seolah-olah semua yang terjadi adalah murni faktor alam. I don't believe the men are going to get out of Tunnel 6 alive. It's been 30 hours and the wellheads haven't arrived. Di luar tambang terlihat truk Harry memasuki tambang. Hal itu disambut senang oleh para penambang. Dan segera mereka melakukan penyelamatan. Akhirnya para penambang berhasil dievakuasi. Lisa bertemu dengan Odik. Bejo bercerita ke petugas investigasi bahwa penyebab kecelakaan adalah hal yang dilakukan oleh pimpinan tambang. Hey, welcome to Katka. Mengetahui hal itu, Harry menghampiri pimpinan tambang dan langsung menghantam pimpinan tambang hingga terkapar. Harry dihampiri oleh pihak kementerian, dan dia berhak mendapat bagian Hansen. 3 bulan kemudian diperlihatkan Harry mengendarai truk baru yang ia miliki sendiri. Lisa juga terlihat menggantikan posisi Jim di perusahaan. Dan film pun selesai. It's a good color. In honor of Jim. Brand new Kenworth, huh? Yep. Thank you, Mike.